Asalnya dari mana Mbak Im? Saya dari Temanggung, Bu. Oh, Temanggung. Iya, Temanggungnya mana? saya Temanggungnya kota, Bu. Oh, kota. Iya, Oke. Ya, dari kota dan berarti sudah menerapkan tentang pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. iya. Nah, bisa disebutkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Prinsip kurikulum Merdeka itu menerapkan tentang profil pelajar Pancasila, Bu, yang terdiri dari beberapa pilar, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Oke, nah di dalam menyusun rancangan pengembangan perangkat pembelajaran harus menerapkan teori belajar. Teori belajar apa yang digunakan dalam pembuatan modul ajar Mbak Imratul ini? Saya menggunakan konstruktivisme. Kon Apa itu konstruktivisme? Iya, itu memecahkan masalah, Bu. Memecahkan masalah. Eh, Iya. coba di, dijelaskan di bagian mana dari modul ajarnya yang menunjukkan itu konsep konstruktivisme. Di bagian pas di kegiatan itu pendahuluan, itu kan anak disuruh mengamati gambar lewat PPT. Kemudian nanti anak membedakan antara yang dari kecil sampai dewasa, Bu. Perbedaan Temanya antara tentang apa sih? apa? Saya tentang menyambut usia balik, Bu. Oh, menyambut usia balik. Iya. Kemudian, Kemudian nanti saya memberikan sebuah PPT itu, kemudian anak nanti membedakan antara gambar dirinya dengan gambar orang lain. Kemudian saya membagi beberapa kelompok, Bu. Nanti akan saya bagi tentang LKPD masing-masing kelompok. oke. Nah, baik. Jadi itu di konsep perancangan pengembangan perangkat berikutnya tentu saat kita mengembangkan pembelajaran tersebut kita perlu memperhatikan adanya perumusan tujuan pembelajaran. Iya. Nah, tujuan pembelajaran itu diambil dari mana? Tujuan pembelajaran saya turunkan dari CP, Bu. Apa sih CP itu? Capaian pembelajaran. Nah, CP itu dari mana asalnya? Saya mengambilnya itu ada undang-undang nomor nomornya lupa, Bu, itu yang kan ada undang-undang itu terus sudah ada CP-nya di situ, Bu. Oh, bolehkah kita menyusun CP sendiri? Nggak boleh karena Nggak kalau boleh CP ya? itu sudah ada di undang-undang, Bu. Oke, ya, sip. Dan apa namanya saat menyusun materi ajar itu harus menerapkan adanya konsep dimensi pengetahuan mulai dari faktual, konseptual, kemudian eh, apa namanya ada prosedural dan juga ada metakognisi. Pernah dengar 4 poin tersebut? Pernah, Bu. Bisa dijelasin sekaligus apakah poin itu sudah diterapkan dalam Mbak Imro'atul menyusun materi ajarnya? Uh, kalau konseptual saya mengambilnya tentang Faktual dulu, faktual sih. oh ya, faktanya itu anak sekarang pada masa usia balik itu belum mengetahui tentang tanda-tanda balik, Bu. Kemudian Terus konseptualnya, konsepnya saya menggunakan berbasis apa namanya masalah. hmm, maksudnya berbasis masalah, contohnya seperti apa? Uh, kan pada zaman sekarang itu kan masa usia balik, anak-anak kan dalam menjaga kebersihan. Kalau kita tidak
memberikan sebuah motivasi atau sebuah materi, kadang anak nggak tahu tentang kebersihan, terus tentang tata cara mandi setelah balik itu, Bu. Prosedural. Gimana? Kalau prosedural, Prosedural itu sesuai dengan materi. sesuai dengan materi maksudnya gimana? Sesuai dengan tanda-tanda umum yang ada di materi itu, Bu. Laki-laki Contohnya sendiri, misalnya kalau laki-laki itu kita nanti menerangkan dengan mimpi basah, kalau perempuan kita menerangkannya dengan menstruasi. Oke. Ya, dan ketika kita menyusun instrumen asesmen, Ya. oh Ici kurang sisi deh. Tadi itu kan baru prosedural ya. Ya. Kurang satu metakognisinya belum dijelasin. Metakognisinya yaitu dengan cara memberikan pengetahuan kepada anak. Misalnya gimana? Ya, contoh realnya. Edukasi tentang masa-masa usia balik, Bu, pada zaman sekarang di sekolah dasar itu. Gitu ya. Iya. Yang terakhir, bicara tentang instrumen assessment. Iya. Instrumen assessment itu yang diharapkan adalah berbasis pada prinsip-prinsip HOT, mengikuti prinsip HOTS. Iya. Apa HOTS adalah high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Oke. Nah, apakah soal yang menggunakan prinsip HOT sudah Mbak Im terapkan? Ya, Bu, kalau di modul ajar saya itu contohnya misalnya di situ saya memberikan beberapa soal masalah, kemudian nanti anak menganalisis gimana sih cara pengeluarannya gitu. Misalnya di soal penilaian sumatif itu kan ada sebuah pertanyaan, kemudian nanti anak bagaimana sih hukum mandi ketiganya gitu, Bu. Di LKPD sudah ada. Iya, di LKPD ada, makanya saya pengen contoh pertanyaannya kalimat apa. Contohnya misalnya seorang wanita yang sudah menopause itu terdeteksi menderita kista sehingga kemaluannya terus mengeluarkan darah. Tindakan yang harus kita lakukan apa? Berarti kan anak disuruh menganalisis gitu, Bu. Itu kelas berapa tuh, Mbak? Kelas 4, Bu. Untuk soal cerita yang seperti itu, apakah mereka sudah mampu? Karena itu kan tingkatnya terlalu tinggi bicara tentang menopause. Nah, menopause kan itu tidak diajarkan pada materimu toh, tidak menjadi bagian dari materimu. Kemudian bicara tentang kista, anak kelas 4 itu nggak nyampe di pemahaman kista. Nah, mestinya contoh itu juga nggak tepat kalau digunakan dalam penerapan HOTS-nya. HOTS-nya oke, ada analisisnya bahwa mereka harus berpikir, tapi contoh faktualnya itu terlalu tinggi untuk tingkatan anak usia SD kelas 4, sehingga mestinya itu harus diganti ya dengan contoh yang lebih sederhana lagi. Oh iya, Bu. Ya. Ya, makasih, Bu. Oke, cukup Mbak Imroatul, terima kasih. Ya, makasih, Bu. Recording stopped. Ya.